Rumulan ora haram. Opo kang ora haram opo jam'u salah satu qatin ngumpulaken telu. Opo jam'u salah satu qatin ngumpulaken telu pira-pira tolakan. Tidak haram mengumpulkan 3 kali tolakan. Misalkan contoh ini, saya ceraikan engkau dengan tolak 3, nah, itu kan berarti mengumpulkan 3 kali tolakan. Itu tidak apa namanya, tidak haram. Jadi terangkan isyaratnya innama atabihi raddan ala man qala innahu yahrumu, ya. Ini sebagai bentuk sanggahan kepada ulama yang mengatakan yahrumu. Apa yahrum itu artinya? Haram menceraikan istri sekaligus dengan tolak 3. Wa innama lam yuhram li'anna apa sini? Al-ajlani lama la'ana imra'atahu talaqaha salasan qabla ayyuhirahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak diharamkan karena Waimaro al-ajlani ketika dia meli'an istrinya kemudian dia menceraikannya salasan dengan menggunakan tolak 3. Di sini qabla ayyuhirahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haramnya tolak 3 alaihi. Kalau harama, kalau memang tolak 3 itu diharamkan, lanahahu anhu, maka tentu Nabi akan menghalanginya atau melarangnya. Jadi intinya tidak haram menceraikan istri dengan tolak 3 sekaligus. Cuma ya ulah langsung deui karunya pamajikan jadi hate, ya. Cuma apa gini balayusanu melainkan atau namun disunahkan balayusanu melainkan disunahkan atau balik dan sunahkan awalik tisor ngaring kes, ya, namun ya sunah nama diringkes balayusanu melainkan balik dan sunahkan awalik tisor ngaringkes ala wahidatin yang atasnya tolak siji, namun disunahkan untuk meringkas pada 1 kali tolakan. Aw makruhun atawa dan makruhakan. Ada juga tolak itu yang hukumnya dimakruhkan. Dimakruhkan ini. Menceraikan istri hukumnya makruh. Mana contohnya? Bi'an salimal halu kalawan yenta selamat. Bi'an salimat kalawan yenta selamat apa al-halu tingkah min dalika saking mengkon-mengkonon mazkurah, min dalika saking mengkon-mengkonon mazkurah, seperti itu selamat dari kondisi yang telah disebutkan tadi, ya. Jadi terbebas daripada hal-hal yang telah disebutkan tadi. Bi'an salimal halu kulo min dalika ayat mimma yaqtadi al-wujub awil nadba awil hurmah, artinya tidak ada yang mewajibkan tolak, tidak ada yang menghukumi sunnah, dan tidak ada yang menghukumi haram, maka itu hukumnya adalah makruh, ya gitu. Lil khabari berdasarkan hadis as-sahihi kang sahih, mana berdasarkan hadisnya abghadul halali ilallah at-talaq utawi wihdan bendu-bendunine perkara halal, utawi luwih dan bendu-bendunine perkara halal ilallah monggo Allah iku tolaku tolak. Perkara halal boleh, tetapi paling dibenci sama Allah adalah tolak, ya. Makanya makruh tolak itu. Wa isbatu bughdihi lakum ta netepaken bendune Allah Subhanahu wa taala lahu al-maqsud. Lahu ta netepaken bendune Allah taala lahu maring tolak
Kemudian bisanya Allah menetapkan bahwa Allah tidak menyukai terhadap tolak. Allah tidak suka kepada tolak, itu maksudnya apa? Iku al-maqsudu utawi kang den maksud. Iku al-maqsudu utawi kang den maksud minhu saking isbat. Ya. Minhu saking isbat iku ziyadatu tanfiri tambahe melayuaken. Iku ziyadatu tanfiri tambahe melayuaken anu saking tolak. Itu supaya kita semakin berlari dari perbuatan tolak. Nah itulah, jadi bahasa Allah benci, Allah tidak suka, itu maksudnya bahwa agar kita merasa takut dan berlari dari perbuatan tolak. Ya, jadi maksudnya itu adalah untuk menguatkan agar kita semakin lari dari tolak, supaya ngajauhan tina tolak. Ya, lantaran sanajan meneng oge ku Allah paling dibenci gitu ya. Dalam rumah tangga itu kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Ada sukanya, ada dukanya ya. Makanya dalam rumah tangga wajar kalau ada yang tidak enaknya. Jangan langsung main cerai gitu. La haqiqatuhu dudu hakikate bughdu. Bukan hakikat Allah benci, tidak. Jadi maksud benci di sini artinya adalah agar kita menjauhi saja gitu. Di munafatiha karena ngenapiakene karena ngenapiakene bugdu lihili maring atau aliana kita tahu li munafatiha karena ngenapiakene hakikat gitu. Li munafatiha karena ngenapiakene hakikat lihilihi maring halale tolak ya, karena kalau makna Allah membenci dia maknani dengan makna hakikat, berarti tolak itu tidak halal. Jadi maksud benci di sini bukan benci yang sebenarnya, tetapi maksudnya adalah ziyadatut tanfir, agar kita semakin berlari daripada perbuatan tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaqa'u an fasina tumiba opo tolak nanti Pak. Innama yaqa'u angin fasine tumiba li ghairi bainin kadue liyane wong kang bain kadue liyane wong kang bain walau raj'iyatan lan senajan iku kang bangsa tolak rojai lan senajan iku kang bangsa tolak rojai lam tan kodi kang durung tutup faidatuha idah ya sirajiyah faidatuha idah rajiyah atu fala yaqu mangka ora tumiba limuhtaliatin mangka ora tumiba apa tolak limuhtaliatin kaya wadon kang den hulu limuhtaliatin kaya wadon kang den hulu warajayatin lan wadon kang tolak rojai tapi in kodot anu geus beak in kodot kang wis tutup faidatuha idahe raj'iyah opo kang tumiba tafa'ilna tina lafaz yaqo opo tolakun tolak opo tolaku muhtarin tolake wong kang muhtar wong kang pemilih dewek opo tolaku muhtarin tolake atau nolake wong kang milih atau wong kang muhtar wong kang bebas orang yang tidak dipaksa namanya muhtar. Muhtar lawana mukroh gitu ya. Apa talaku muhtarin nolake wong kang ora den paksa wong kang bebas wong kang pemilih dewek. Mukallafin anu mukallaf naon maksudna mukallaf teh ai baligin akilin tegas jamaah anu balik akilin tur berakal. Jadi atu falaya kong mangka ora tumiba foto laku sobi nolake bocah cilik foto laku sobi nolake bocah cilik wa majnun lan wong edan
wa majnunan wa edan wa muta'adilan wong kang PPK wa muta'adilan wong kang PPK bisa karin kelawan mendem kelawan mabokna kunaon bisyurbi khamrin kelawan minum arak ya, arak diinum makanan keras itunya sekalian we tong minum batu tadi jus heula wa akli banjilan mangan kecubung al hasyisin atawa mangan hasyis sukut kang mendemi ganja contohna al hasyisin atawa mangan sukut kang mendemi garis miring ganja li'isyanihi karena maksiat si wong li'isyanihi karena maksiat si wong bitolabi zalati aklin kelawan ilangakeun akal sok terimakeun. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ma yaqa'u dan hanyalah bisa terjadi apa yang terjadi itu di depan tolaku mukhtarin mukallafin wa muta'addid bisakar. Artinya hanya akan terjadi menceraikannya, mentolaknya orang yang mukhtar, orang yang mukallaf, orang yang muta'addid bisa kalian orang atau orang yang mabuk tetapi dengan sengaja. Jadi ketika seseorang menceraikan istrinya, kemudian ketika menceraikan dia dalam keadaan mukhtar, apa mukhtar? Tanpa adanya tekanan. Hidayat menceraikan istrinya Zainab tanpa ada tekanan dan paksaan. Kemudian si Zaid juga mukallaf. Apa mukallaf itu? Ya orang yang haibalighin akilin. Maksud mukallaf itu sudah balik, umurnya sudah 15 tahun atau sudah berapa? 9 tahun tapi sudah keluar air mani. Itu mukallaf baligh namanya. Akilin dan dia berakal. Maka ketika si Zaid yang kondisinya satu muhtar, dua mukallaf, tiga baligh ya dan berakal, mukallaf dan baligh dan berakal, maka itu perceraiannya atau talaknya itu bisa dianggap ya kok bisa dianggap hukum, bisa dianggap terjadi asalkan li ghairi bainin dia menceraikannya kepada wanita yang tidak ditolak bain. Wanita yang diceraikannya bukan wanita yang ditolak bain. Ya karena sudah sering saya katakan itu wanita terbagi. Tolak itu ada tolak raj'i, tertulis ya. Mutallaqah ada raj'iyah, ada bain. Raj'iyah itu yang ditolak satu atau yang ditolak dua. Ya karena tolak raj'iyah. Yang nomor kedua tolak bain. Tolak bain itu adalah tolak yang terputus. Maksud terputus itu tidak bisa dirujuk. Ya, tidak bisa dirujuk, tidak bisa dirujuk namanya tolak bain. Bain terbagi ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro itu ada orang yang ditolak hulu, itu namanya bain sugro. Perempuan yang ditolak dengan iwad itu namanya bain sugro. Seperti kemarin telah dibahas. Tolak tuki bi alfin saya tolak hulu engkau dengan tebusan uang 1000 itu namanya tolak hulu. Tolak hulu masuk kategori tolak bain, artinya si istri tidak bisa dirujuk. Bisa halal lagi dengan bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru gitu. Yang nomor 2 tolak bain kubro. Tolak bain kubro itu tolak 3. Ketika perempuan sudah ditolak 3, maka dia tidak halal untuk dirujuk, bahkan tidak halal untuk dinikahi kembali. Kemenang dikawin dari kecuali harus diwujudi muhallil, kecuali harus adanya muhallil. Dan muhallilnya harus memenuhi syarat. Di antaranya ya harus sampai melakukan hubungan suami istri, dan itu harus sampai masuk, nggak cuma bertemu ya. Kalau orang bertamu mah bukan cuma di pinggir panto, kudu asup ke jero imah ya, langsung cuma ketok-ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar lagi, nggak jadi itu.
Syarat muhal itu harus sampai asup di subuhan tah gitu kecai kopi-kopi acan akhirnya. Maka berisikonya berapa ya? Jangan sampai menceraikan istri dengan talak tiga. Walau raj'iyatan, walaupun si perempuan yang ditolak raj'i itu boleh kita menceraikan atau terjadi menceraikan istri yang sudah ditolak raj'i. Si Zainab sudah ditolak, diceraikan sama Kang Zaid suaminya. Tolaknya tolak 1 atau tolak 2, berarti dia tolak roja. Lam tanqadi iddatuha, tetapi belum habis masa idahnya. Wah, dengar dia perempuan ya. Belum habis masa idahnya ya. Idahnya itu 3 kali sucian, ini belum sampai 3 kali sucian, kemudian ditolak oleh siapa tuh? Oleh suaminya. Nah, ini sah tolaknya. Jadi nanti tidak jatuh tolak lagi gitu ya. Jadi yaqa'u bisa terjadi walau raj'iyatan, walaupun kita jatuhkan kepada wanita yang sudah ditolak raj'i, tetapi lam tanqadi iddatuha, yang belum habis masa idahnya. Kumaha lamun kepada perempuan yang dihulu, tadi sudah dijelaskan yang dihulu itu maksudnya kepada kategori tolak apa? Bain. Nah, tolak akan terjadi bila yang ditolaknya bukan orang yang ditolak bila wanitanya bukan yang tertolak bain. Nah, oleh karena itu fala yaqa'u, atau maka tidak terjadi tolak limuhtaliatin bagi perempuan yang sudah dihulu. Si Zainab teh sudah dihulu, mati dihulu, tolak dengan menggunakan iwan, akan tolak abdi wios tolak akan dibayar 100.000. Eta tolak tebus tolak puluh. Khala'tu ki bi alfin. Subhanallah. Saya ceraikan kau dengan tolak dengan iwan imbalan 1.000. Nah, itu nama tolak puluh. Orang yang sudah ditolak puluh itu tidak bisa ditolak. Wa raj'iyatin, begitu pula orang yang sudah ditolak raj'i ya. Tetapi in qadat iddatuha, idahnya sudah habis ya. Berarti kalau sudah habis itu ya sudah jadi orang lain, maka itu apa di sini in qadat iddatuha, maka tidak terjadi tolaknya, menceraikan kepada istri yang ditolak raj'i, yang ditolak 1 atau tolak 2, tetapi sudah habis masa idahnya, itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena dia sudah jadi orang lah mangrifai, menceraikan istrinya, namanya marqonah ya. Itu tolak 1, itu tolak raj'i. Tiba-tiba istri sudah habis masa idahnya, kemudian mangrifai diceraikan, buku tidak tolaknya. Terjadi tidak tolaknya? Tidak terjadi, karena dia sudah menjadi orang lain. Paham ya? Jadi sekali dari tolak akan jatuh pertama li ghairi bainin, bila wanitanya bukan tertolak Nah, bagaimana kalau tertolak bain? Fala yaqa'u, maka henteu terjadi eta tolak limuhtali'atin, kepada wanita yang sudah dihulu. Karena hulu itu berarti tolak sedangkan cek tadi bisa terjadi syaratna si wanita bukan tertolak bain. Kemudian walau raj'iyatan, bisa terjadi kepada perempuan yang ditolak raj'i. Namun tolak raj'i teh tolak 1 atau tolak 2, tapi dengan catatan lam tanqadi iddatuha, si wanita tadi belum habis masa idahna, ditolak, disusul ke tolak kedua. Nah, jatuhlah tolak itu asalkan belum habis masa. Atuh mafhum mukhalafahna fala yaqa'u li raj'iyatin, tidak terjadi tolak pada wanita yang ditolak raj'i andai kata in qadat iddatuha, masa idahna sudah habis. Paham? Nah, bisa terjadi teh andai kata 1 mukhtar, yang mencelainya adalah Mang Mukhtar. Mang Mukhtar teh orang yang tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Syarat kedua mukallaf akilin balighin akilin, orangnya sudah balik dan orangnya berakal. Misal sudah nikah ya, dinikahkan kemudian usianya baru 7 tahun, berapa 8 ya, kemudian dia menceraikan istrinya. Ijang teh saya menceraikan kamu dengan tolak 1. Nah, itu berarti kan
dia dalam kondisi gimana? Belum mukallaf karena ghairi balighin, maka tidak sah. Fala yaqau, maka atun teu sah talaqu sabiyin, nolakna anak yang masih kecil. Seperti majnunin, ada orang yang sedalam kondisi gila, ya. Terus wa muta'adin bisakarin, wa muta'adin bisakarin ma'tufun ala muhtarin wa yaqa'u talaqu muta'adin bisakarin. Dan juga bisa terjadi perceraiannya atau tolaknya orang yang sengaja bisakarin dengan maboknya, orang yang mabok dengan sengaja, walaupun dia dalam kondisi mabok kemudian dia menceraikan istrinya, maka tolaknya dianggap jatuh, dianggap sah. Mabokna ay bisyurbi khamrin, sama dengan cara meminum arak. Dia minum arak sampai mabok, lalu dalam kondisi mabok dia menceraikan istrinya. Neng, no, aku ceraikan kau dengan tolak satu. Itu sampai mabok, itu sangat cerainya itu sah, itu sah itu. Karena dia maboknya di muta'adin, maboknya dengan sengaja kitabnya. Jadi walaupun dalam keadaan mabok, kalau maboknya disengaja, maka itu tolaknya bisa terjadi. Ayo ya kau tolak muta'adin bisakar, kayak gitu. Kemudian wa akli banjin, atau orang yang memakan banjin. Banjin itu namanya kan ganja kecubung. Memakan kecubung, memakan apa? Ya. Aw hashisin, atau memakan hasis. Kenapa? Li'isyanihi, karena dia telah durhaka bizalati aqlin, dengan menghilangkan akalnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau sakarnya maboknya tidak disengaja? Bi khilafi sakarin, berbeda kelawan mabok atau mendem. Bi khilafi sakrona, maksudnya bi khilafi sakrona, berbeda kelawan wong kang mendem. Bi khilafi sakrona, berbeda kelawan wong kang mendem, berbeda dengan orang yang mabok tapi lam yata'adda, kang orang maha sapa sakron, yang tidak sengaja, ya. Bitanawuli muskirin, kelawan perkoleh perkara kang mendemi. Bitanawuli muskirin, kelawan merkoleh perkara kang mendemi, dengan memakan, mengkonsumsi perkara yang membuat mabok. Dia tidak sengaja. Mana contoh tidak disengaja? Kaan ukriha alaih, kaan ukriha kayan taden paksa sapa si musakron, kaan ukriha kayan taden paksa sapa sakron alaihi ngatasé muskir. Seperti dia mengkonsumsi minuman itu karena dipaksa. Awas, kalau kamu tidak minum arak, aku tembak kamu, gitu ya. Baru orang yang ngancamnya betul-betul itu, bukan cuma ngegos aja, betul-betul itu mau membunuhnya. Wah, daripada saya mati, sementara nyawa, hibzun nafsi, hibzur ruh, jadi adalah wajib. Makanya dia minum sampai mabok. Di tengah-tengah mabok dia menceraikan istrinya. Maka kalau maboknya tidak disengaja, seperti dia dipaksa, itu tolaknya tidak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaan ukriha, seperti dipaksa alaih untuk meminum muskir. Aulam ya'lam annahu muskirun, aulam ya'lam, atau orang urus apa sih sakron, annahu ing satemene muskir, annahu ing satemene muskir iku muskirun kang mabokaken, atau mangripai maklum santri polos teu apa naon dibere lotek sebentar. Lotek naon, lotek kangkung, lotek apa dan lain sebagainya. Ternyata itu lotek ganja. Makan yang dipai, lam ya'lam annahu muskirun, dia tidak tahu sudah itu otomatis menimbulkan mabok. Akhirnya dia makan karena ketidaktahuan, berarti bukan mukhtar, bukan kehendak sendiri. Nah, kemudian dia mabok. Di tengah-tengah mabok, nah dia menceraikan istrinya. Pertanyaannya, terjadikah perceraiannya? Fala yaqa'u talaquhu, maka ora tumiba apa talaquhu, nolake si muskir, maka itu tolaknya tidak terjadi.
Idza syara nalikane dadi sapa si sakron iku bihaitsu la yumayyizu kelawan sakirane orang bisa bedakan sapa sakron kelawan sakirane orang bisa bedakan sapa sakron asalkan dia tidak bisa membedakan, tidak bisa sadar ya, karena tidak sadar ya enggak apa-apa. Kenapa kalau yang maboknya tidak disengaja tidak jatuh li'adami ta'addi karena orang anak pepekane sakron karena dia tidak sembrono, tidak berbuat ceroboh daima dipaksa ya. Wasudikolan dan benerakan sapa mudai ikrahin wong kang ngaku dan paksa sapa mudai ikrahin wong kang ngaku dan paksa Fitana ulih ing dalam merkoleh nonta ing dalam merkoleh muskil ada orang yang mendakwa mengaku bahwa saya dipaksa minum arak dipaksa ya padahal saya tidak mau. Ayat kita subhanallah dibenarkan orang yang mendakwa mengklaim bahwa dia dipaksa fitanawuli dalam mengkonsumsi minuman keras ya, tapi dengan catatan biyaminihi kelawan sumpahe mudda'i. Ayo Opik, kamu mabok dan ketika mabok kamu menceraikan istrimu, berarti kamu sudah bercerai dengan istrimu. Lalu kata Opik, maaf Pak, saya itu mencerai maboknya itu karena dipaksa karena saya sudah mau dibunuh. Nah itu bisa dibenarkan ya, asalkan dia mau bersumpah. Wa in wujidat lamun dan temu apa qarinah alaihi ngatasé ikra paham sih kaedah penjara. Wa ila lamun ta orang wujidat bari jeung aya tanda-tanda dia dipaksa seperti misalkan apa dia di penjara gitu ya. Paham jeung kaedah penjara wa ila lamun ta orang wujidat fala budak maka ora kena ora itu minal bayinati saking saksi. Wa yaqolan tumiba apa tolakul hazili tolak wong kang guyonan apa tolakul hazili tolak wong kang guyonan bihi kelawan tolak. Bisa terjadi perceraiannya orang yang guyonan dengan tolak ngahurnya pamajikan sambil bergurau tolak jadi biang qasoda kelawan yentan jah sapa azil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qasoda kelawan yentan jasa posiha silabdahu ing lafaz tolak guna manahu ora makna yang tolak awla iba atau dolanan sapa siwang bihi kelawan tolak atau dia bermain dengan tolaknya. Mana contohnya bermain? Bi alam yaksud syai'an, tidak maksud apa-apa. Bi alam yaksud kelawan yentan jar sapa si bi alam yaksud kelawan yentan jak telepon ya. Bi alam yaksud kelawan yentan jar sapa hasil bi syai'a apa syai'an ing wiji-wiji wala asaralan orang ana labat iku tetep hikayati tolakil khairi maring nyeritakan tolake wong jejen. Hikayati tolakil khairi maring nyeritakan tolake wong jejen. Wa taswiril faqihi lan olehe gambarakane ahli fikih. Ahli fikih. Wali talafuzi lan kana nglafazaken bihi kelawan tolak. Bihais wala yusmi'u kelawan sakirane orang ngrungokaken sapa si wong kelawan sakirane orang ngrungokaken sapa si wong nafsu ing awak dheweke si wong. Wa tafaqulan sepakat sapa ulama ala wuqi talaqil ghadbana ing atase tumibane tolake wong kang bendu. Ulama sepakat bahwa orang yang sedang marah besar
saking marahnya kemudian dia menceraikan istri, itu cerainya tetap terjadi. Wattafaqulan sepakat sapa ulama ala hukum tolak ya bani ing atase tumibane tolak ya wong kang bendu. Wa ini dalan sanajan ngaku sapa si korban. Lan sanajan ngaku-ngaku sapa si korban zawala syuuri ilang pengrasane korban. Ilang pengrasane korban bil